Ya, shalom dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 5. Kami beranggotakan 6 orang, yang itu Mercy Dunu, Matilda Maharani, Deli Mimisi, Milka Pangruruk, Rizky Toni, Irmayanti Tanga. Ya, pada kesempatan ini kami akan membahas Yesus Logos, telaah terhadap perspektif Yohanes vis perspektif Islam. Ya, Logos adalah istilah filsafat yang mengandung arti yang sangat luas dan filosofis dalam dunia Yunani. Jauh sebelum Rasul Yohanes menuliskan Injilnya, sudah banyak yang memakai kata ini dalam dunia filsafat dan dalam agama serta alam semesta. Tetapi konsep logos ini sangat berbeda. Ditafsir oleh banyak orang yang salah satunya adalah Rasul Yohanes. Kata logos adalah menunjuk pada apa yang diekspresikan manusia sehingga diterjemahkan kata, ucapan, pesan, atau firman. Tetapi kata firman juga dapat menunjuk pada apa yang menetap dalam pikiran manusia sehingga diterjemahkan pikiran, akal, atau logika. Di dalam Injil Yohanes langsung menekankan pentingnya identitas Yesus sebagai Allah dan manusia serta karyanya untuk dunia. Selain itu, Injil Yohanes bersifat kontekstual. Hal itu terlihat dari pemakaian istilah logos yang dipakai dalam prolognya. Istilah logos muncul 128 kali dalam Injil. Istilah ini muncul 40 kali dalam Yohanes, 32 kali dalam Matius, 23 kali dalam Markus, dan 32 kali dalam Lukas. Ya, kita melangkah ke perspektif Yohanes. Yohanes memulai dengan sebuah penyataan yang luar biasa mengenai Yesus Kristus. Rasul Yohanes menuliskan pandangannya terhadap logos melalui pengaruh dari beberapa pandangan yang ada sebelum, yaitu melalui latar belakang Yahudi dan Yunani. Rasul Yohanes dipimpin oleh Roh Kudus untuk menggunakan konsep yang ada untuk menyatakan maksud Allah kepada manusia, yang pada akhirnya menyatakan Allah sendiri kepada manusia. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Rasul Yohanes mengatakan bahwa firman itu adalah Allah, bukan sekedar hikmat atau kuasa. Dalam Injil Yohanes menyebutkan hanya 4 kali bahwa logos itu adalah Yesus. Menurut Yohanes, nama itu memiliki arti yang sangat penting. Yohanes mengawali Injilnya dengan menyebut Yesus firman itu. Dengan menggunakan istilah ini bagi Kristus, Yohanes memperkenalkannya sebagai sabda Allah yang pribadi dan menunjukkan bahwa pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada manusia melalui anaknya. Yohanes memakai kata logos untuk identitas Allah yang berinkarnasi dalam diri Yesus. Dalam Injil Yohanes ada 3 pernyataan yang mengungkapkan kristologi logos. Yang pertama ialah logos adalah Allah yang kekal. Kata logos yang ada dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa Kristus adalah firman yang kekal. Yang kedua ialah logos adalah terang. Kata terang dalam ayat ini adalah merupakan salah satu gelar Yesus, artinya di mana Allah adalah terang manusia. Terang inilah yang akan menerangi semua orang yang ada di dunia, dan terang itu akan bercahaya dalam kegelapan. Dan yang ketiga ialah logos adalah Yesus yang menjelma menjadi manusia. Dalam ayat ke-14 dapat kita ketahui bahwa logos itu telah menjadi manusia, dan logos yang telah menjadi manusia itu dapat kita lihat dalam diri bahwa Juru Selamat sendiri yang menjadi manusia. Ia menjadi manusia yang sempurna, yang tidak berdosa, tanpa salah, tanpa noda. Gelar logos yang digunakan Yohanes untuk Yesus membangkitkan suatu persepsi sekaligus pengharapan bahwa Yesus akan ditampilkan bukan hanya manusia tetapi juga Allah. Kemudian terdapat 3 maksud atau makna yang ditekankan oleh Yohanes dalam menyebut Yesus sebagai logos. Yang pertama yaitu praeksistensi Yesus. Dengan sebutan logos, Yohanes menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa sebelum penciptaan dunia. Pada mulanya, firman logos sudah ada bersama-sama dengan Allah dalam Yohanes 1 ayat 1. Ini memberi pernyataan yang jelas tentang eksistensi firman atau logos sebelum segala sesuatu ada. Firman adalah Allah. Kalimat ini menyatakan sifat keilahian logos itu, tetapi tidak mengaburkan perbedaan kualitas pribadi firman dengan Allah. Yang kedua ialah peranan Yesus dalam penciptaan. Logos disebut sebagai penciptaan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dalam hal ini tidak dibedakan antara kuasa mencipta yang ada pada logos dengan kuasa mencipta yang ada pada Allah. Logos di dalam dunia Yunani sama dengan hikmat ilahi di dalam dunia Yahudi.
Kemudian di dalam dunia Yunani juga Logos sudah lama dikenal, tetapi tetap memiliki daya tarik karena di dalamnya terkandung banyak potensi yang bersifat ilahi. Hubungan yang ketiga ialah hubungan Yesus dengan manusia. Yohanes menggambarkan adanya hubungan antara Logos dengan manusia. Hal ini nampak di dalam ungkapan firman atau Logos telah menjadi manusia atau daging dan tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Kemudian konsep pengetahuan dan penggambaran Yohanes tentang Logos menggabungkan penggabungan yang setinggi mungkin dengan keadaan yang merendah Yesus. Logos dalam hubungannya dengan praeksistensi dan penciptaan mengungkapkan pengagungan, sedangkan Logos yang berinkarnasi menjadi manusia mengungkapkan keadaan yang rendah. Ketuhanan Yesus salah satunya disandarkan Kristiani karena kepribadiannya sebagai Logos atau firman sebagaimana yang tercantum dalam Injil Yohanes. Yang pertama ialah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 4 ayat 24. Yesus adalah firman yang hidup yang telah menjadi manusia, namun manusia menolak dia. Penekanan Yesus sebagai Logos atau firman juga menunjuk kepada keahliannya dalam penciptaan dunia. Dengan demikian, apa yang dikatakan Yesus adalah kebenaran, karena ia berasal dari Allah dan merupakan juru bicara Allah yang benar sehubungan dengan rencana keselamatan bagi dunia. Yang kedua, ungkapan akulah 7 kali menjelaskan siapa diri Yesus. Yesus datang bukan hanya untuk memberitakan Injil, tetapi dia sendirilah Injil itu. Dengan demikian, Injil Yohanes bersifat evangelistis. Yang ketiga, Yohanes memberikan penekanan kepada pribadi Yesus sebagai anak Allah. Dan sebagai anak Allah, pekerjaan Yesus tidak berbeda dengan pekerjaan Allah. Allah membangkitkan orang mati, demikian pula Yesus, dan sama-sama berwenang untuk menghakimi. Dalam Injil Yohanes, pelayanan pribadi dan kepedulian Yesus kepada orang secara pribadi melebihi mendapat penekanan. Dan yang kelima, Yohanes memberikan berbagai tambahan pengertian secara mendalam mengenai makna kematian Yesus. Hal ini nampak bagaimana banyaknya pemahaman dan praktek dalam perjanjian lama yang telah diubahkan oleh kehadiran karya keselamatan Yesus, bait Allah, Paskah, korban, dan lain sebagainya. Yohanes secara khusus mengajarkan mengenai Roh Kudus, tentang kedatangan Sang Penghibur dan Yesus sebagai pemberi Roh Kudus. Penjelasan ini mengenai pribadi ketiga dalam pengajaran Trinitas yang nampak dalam Injil Yohanes. Ya, sedangkan jika kita melihat dalam perspektif Islam, dalam teologi Islam, Yesus memiliki status khusus sebagai salah satu nabi atau ulu al-azm, 5 nabi utama yang patut dihargai dan dihormati. Dalam Al-Quran, banyak terdapat ayat yang menggambarkan penghormatan yang begitu tinggi terhadap Yesus. Dalam surah Ali Imran ayat 45, Yesus digambarkan sebagai sebuah kalimat dari Allah. Tentu saja penafsiran Logos dalam teologi Kristen berbeda dengan penafsiran kalimat di kalangan umat Islam. Ya, Islam menyebut Yesus sebagai kalimat Allah, justru untuk menegaskan statusnya sebagai nabi, karena statusnya tinggi sebagai nabi. Yesus menjadi manifestasi sempurna dari Allah. Orang yang menyampaikan pesan Allah, yang berkata atas nama Allah dan karenanya menjadi kalimat Allah, bukanlah Allah itu sendiri yang berinkarnasi. Selain digelari kalimat Allah, Yesus juga disebut sebagai Ruh Allah. Ruh adalah simbol yang paling nyata tentang eksistensi Tuhan. Karena itu, mungkin menjadi alasan kalangan Kristen menganggap Yesus memiliki sifat ketuhanan. Sedangkan mengutip bahasa Mushin Labib, teologi Islam memahaminya sebagai ruh yang telah dibersihkan sedemikian rupa sehingga menjadi cermin yang dengannya Tuhan dikenal. Ya, kesimpulan dari materi kami yaitu melihat dari perspektif Yohanes, ia mengawali Injilnya dengan menyebut Yesus firman itu. Dengan menggunakan istilah ini bagi Kristus, Yohanes memperkenalkannya sebagai sabda Allah yang pribadi dan menunjukkan bahwa pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada manusia melalui anaknya. Yohanes memakai kata Logos untuk
identitas Allah yang berinkarnasi dalam diri Yesus. Sedangkan jika kita melihat dari perspektif Islam mengenai Yesus Logos, Islam menyebutnya sebagai kalimat Allah justru untuk menegaskan statusnya sebagai nabi, karena statusnya tinggi sebagai nabi. Yesus menjadi manifestasi sempurna dari Allah, orang yang menyampaikan pesan Allah, yang berkata atas nama Allah, dan karenanya menjadi kalimat Allah, bukan Allah itu sendiri yang berinkarnasi. Demikianlah pemaparan materi kami tentang telaah terhadap perspektif Yohanes dan perspektif Islam mengenai Yesus Logos.